Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ayu Nuryanti dengan MPM 2010303046 dari Universitas Tidar dalam mata kuliah Mekanika akan menjelaskan gerak melingkar secara beraturan menggunakan aplikasi Scratch. Pertama-tama, apa sih itu gerak melingkar? Gerak melingkar yaitu sebuah gerak pada objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Bisa kita lihat bekas tanda di sini melingkar, bukan? Mengelilingi suatu titik tetap. Titik koordinat X dengan 0 dan Y sama dengan 0. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa variabel yang saya gunakan. Pertama, W atau omega. Omega adalah kecepatan sudut bernilai 10, T waktu itu 0, R itu jari-jari ya, jari-jari di sini 100. Ya, bisa dilihat ini 100, ini juga 100. X0 80 merupakan titik awal, Y0 sama dengan 0. Nah, lalu kita mengeset X. Nah, berhubung ini menggunakan titik koordinat, maka terjadi pendekatan menggunakan cos dan sin. R kali cos omega kali T, Y, R kali sin omega kali T. Go to X ke X, Y ke Y. Erase all, set pen color menggunakan warna kuning muda atau oranye terang. Set pen size itu 5, repeat 100. Ya, ini titik-titiknya saya buat 100 kali. Jadi, matahari ini akan berhenti setelah bergerak 100 atau menghasilkan 100 titik ini. Oke. Ini pen up, play sound pop until down, akan mengeluarkan suara pop sampai berakhir atau berhenti. X0 sama rumusnya seperti yang di atas dengan pendekatan cos dan sin. X0 itu R kali cos omega kali T, Y0 R kali sin omega kali T, go to X0 dan Y0 change ini bend down, change T sama dengan 1. Perubahannya 1. Oke. Ini kita lihat. Sebentar. Kita lihat di sini. Mula-mula omega 10 dan R 100 ya. Kita lihat. Nah, dengan omega 10 dan R 100, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 100 sekon. 100 sekon atau jika dijadikan menit, ya seperti itu. Lalu ada soal atau pertanyaan, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang terjadi jika jari-jari tetap? Jari-jari kita tetap 100 dan kecepatan sudut yang berubah, kecepatan sudut omega. Kita melakukan dua variabel kontrol, yaitu diperbesar dan diperkecil. Apabila omega diperbesar, akan menunjukkan kecepatan yang lebih cepat atau lambat, ataupun jika diperkecil akan menunjukkan kecepatan lebih cepat atau lebih lambat.
Yang pertama-tama kita ubah menjadi nilai 20. 15 saja. Oke, 15 kita lihat. Ya, kita lihat dengan kecepatan 15 dan R tetap waktu yang dibutuhkan 100. Oke. Lalu kita ganti jika omeganya itu 5 atau diperkecil dari nilai 10 tadi. Ya, berhubung waktu yang saya gunakan itu sama dengan 100 atau 100 kali, maka kita hanya bisa melihat perbedaannya pada titik-titiknya. Pada titik-titiknya ini semakin kecil. Semakin kecil, dan semakin kecil. Ini titik-titiknya ini renggangannya juga semakin kecil, yang artinya jika omega lebih besar, maka kecepatannya juga lebih besar. Jika omega diperkecil, maka kecepatannya juga diperkecil. Diperjelas oleh titik-titik ini yang semakin sempit atau semakin kecil dibandingkan dengan tadi yang menggunakan 20. Sekarang jika jari-jarinya ini kita ubah lagi ke 10. Tambah lagi ke 10, yang ini berhubung sudah 100, 110. Hmm. 110 ini titiknya kita lihat di sini dan kita lihat renggangannya juga semakin renggang jika kita kurangi ke 90. Apa yang terjadi? Titiknya semakin kecil, semakin kecil kita lihat. Nah, hal ini sesuai dengan rumus dengan rumus kecepatan linier, yaitu dipengaruhi oleh omega kali R. Jika omega semakin besar, maka kecepatannya juga semakin besar. Jika omega semakin kecil, maka kecepatannya semakin kecil, termasuk R. Jika R semakin besar, maka kecepatannya juga semakin besar. Jika R semakin kecil, maka kecepatannya juga semakin kecil. Oke. Dan ini omega sendiri dirumuskan menjadi 2πf. Sedangkan kecepatan linier omega kali R. Omega itu kecepatan sudut dan R itu jari-jari. Oke. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat membantu. Kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.